Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tamimatul Fikriah, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan fisika nuklir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fisika nuklir? Fisika nuklir adalah ilmu yang mempelajari mengenai inti bom serta perubahan-perubahan pada inti dan dalam fisika nuklir. Nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu seperti pangan, pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam, dan lingkungan. Penerapan fisika nuklir juga terbagi beberapa macam. Pertama, fisika kedokteran. Salah satu penerapan fisika nuklir adalah pada bidang kedokteran atau kesehatan, baik untuk melakukan diagnosis maupun pengobatan. Untuk sebuah isotop radioaktif dimasukkan ke dalam tubuh melalui unsur kimia yang mudah bergabung dengan sistem-sistem biologis, organ-organ tubuh, sehingga dengan memanfaatkan metode pencitraan sinar gamma, orang mendapatkan citra image dari orang-orang tubuh itu. Dengan bantuan komputer, dibuatlah rekaan-rekaan sehingga dapat dipelajari kelainan-kelainan yang mungkin ada pada organ tubuh itu. Untuk pengobatan, metode penyinaran dengan radiasi berdosis tinggi, terutama untuk mematikan tumor, merupakan metode paling populer. Hal ini dikemukakan karena tumor memiliki tampang lintang reaksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem jaringan yang ada di sekitarnya. Nah, tumpang lintang reaksi ini berkaitan dengan kemudahan terjadinya reaksi. Dengan demikian, tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan pada jaringan-jaringan tubuh di sekitar tumor itu. Nah, yang kedua ada penanggalan radioaktif. Apa sih yang dimaksud dengan penanggalan radioaktif? Penanggalan radioaktif adalah cara menentukan usia suatu bahan dengan mengukur keradioaktifan alaminya. Salah satu gejala ini terjadi karena interaksi antara sinar-sinar kosmik pada atmosfer bumi paling atas yang akan menghasilkan 14 Celcius secara terus-menerus. Unsur 1C ini kemudian turun ke permukaan bumi dan bercampur dengan isotop-isotop karbon yang stabil seperti C dan C. Karena semua makhluk hidup tersusun dari senyawa karbon, karena fraksi karbon C sebelum abad ini. Aktivitas sekitar 15,3 dis atau menit untuk tiap-tiap gram karbon pada makhluk hidup. Jika suatu makhluk hidup mati, konsumsi karbon otomatis terhenti. Dari saat itulah aktivitas karbon 14,6 C Celcius mulai berkurang dengan waktu paruh. 5,730 tahun sebagai contoh 7,065 merupakan setengahnya 15,3. Oleh karena itu aktivitasnya adalah 7,65 dis atau menit untuk setiap gram karbon yang terdapat dalam suatu fosil yang ditemukan di sangiran, memberitahu kita bahwa fosil di sangiran itu berusia 5,730 tahun. Yang ketiga ada pembangkit tenaga listrik. Kekhawatiran adanya kritis listrik sebenarnya tidak perlu terjadi karena teknologi nuklir merupakan untuk membangkitkan tenaga listrik sangat menjanjikan. Gambar 10.15 memperlihatkan cara kerja reaktor nuklir pembangkit tenaga nuklir yang dihasilkan di dalam cor reaktor memanaskan air yang panas tersebut kemudian disirkulasikan sehingga mengakibatkan penguapan air dalam bejana pembangkit uap bertekanan tinggi sekitar 70 atm ini disalurkan ke ruang turbin untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya turbin tersebut memutar generator listrik. Daya panas dari reaksi fisi yang terjadi di reaktor biasanya sekitar 3,00 MW dan tenaga listrik yang dibangkitkan sekitar 1000 MW. Yang keempat ada analisis dengan neutron. Hampir semua radioistop memancarkan sinar gamma yang khas. Sebagai contoh isotop kobalt CO yang merupakan satu-satunya isotop stabil. Bukan radioistop kobalt. Jika CO ditebaki dengan neutron, akan dihasilkan isotop CO yang radioaktif. Radioisotop CO mengalami peluruhan beta dengan waktu paruh 5,27 tahun. Peluruhan sinar beta menyisakan radioisotop ini yang juga radioaktif jika suatu sampel bahan radioaktif dengan neutron dan sampel itu kemudian memancarkan dua macam sinar gamma berintensitas sama, masing-masing dengan tenaga 1,17 MeV dan 1,33 MeV. Dapat dipastikan bahwa sampel tersebut
Mengandung kobalt. Bahkan dari laju pemancaran sinar gamma, orang dapat menghitung secara pasti besar kandungan kobalt dalam sampel itu. Teknik analisis ini disebut analisis dengan aktivitas neutron. Analisis ini lebih unggul dibandingkan dengan metode tradisional. Metode kimia, terutama sampel yang akan diketahui komposisinya sangat kecil, sekitar 10 gram. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kata-kata yang salah, penggunaan kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.